berunding tentang 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, untuk yang pertama dulu nih, kita fokuskan dulu. Apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran GHD? Nah, di daerah sekitar kita itu yang paling utama itu kira-kira apa yang sesuai dengan pemikiran GHD? Kalau gambaran saya itu, ya gambaran saya nanti dengan tambahin lagi barangkali ada yang kurang. Untuk gambaran saya itu nilai-nilai yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong itu karena di daerah itu sering ada kegiatan, itu pasti masyarakat kan gotong royong. Terus yang kedua itu kebersamaan solidaritas. Nah, kalau kebersamaan itu biasanya kalau ada tetangganya hajatan atau tetangganya ada yang meninggal, pasti rasa kebersamaan warga itu kenapa langsung berutuk-berutuk membantu yang sekitar walaupun tanpa diminta pun langsung guyup ngoten Bu. Terus untuk yang lain mungkin bisa ditambahkan kalau nilai-nilai dua itu juga bisa diterapkan di sekolah. Anak-anak juga bisa diterapkan di sekolahan kayak gotong royong itu misalkan piket sekolah itu anak-anak bersama-sama membersihkan tugas A ini membersihkan ini yang kedua membersihkan ini gitu. Mungkin bisa ditambahi yang lain. Adat istiadat juga, Pak. Ya, Ibu. Lebih spesifik nanti untuk adat istiadat itu di poin yang mana? Misalkan di adat istiadat di daerah itu kayak ada apa ya kesenian, tari atau apa itu bisa di spesifik nanti. Kita catat semua ya, yang nanti baru nanti bisa dibuatkan ke apa PDF untuk kita presentasikan besok. Karena tanggal Senin, kalau nggak salah Senin itu kita presentasikan hasil diskusi ini. Monggo Bu Evi. Nggih. Bapak, niku ngapunten. Untuk Ya. Untuk poin yang gotong royong sama kebersamaan tadi, contohnya kan hampir sama nggih Bapak nggih. Apakah bisa dijadikan satu poin wonten? Gotong royong sama kebersamaan solidaritas tadi. Iya Bu, hampir sama nanti bisa dijadikan satu nggak apa-apa. Nggih. Iya. Pripun? Ya, iya nggak apa-apa Bu. Nanti bisa dijadikan satu gotong royong dan kebersamaan. Itu aja ya. Nilai-nilai yang ada di masyarakat itu. Sama di sekolah kan bisa diterapkan di sekolah juga. Nggih. Mungkin yang lain. Pak Arif, mungkin itu budaya berbagi itu apa bisa dimasukkan? Berbagi, bersedekah itu. Bersedekah, nggih. Pripun yang lain? Berbagi. Seperti weweh juga nggih. Oh iya. Ruah desa itu loh, Bu. Ruah desa itu kan ya di daerah Sembilawang itu biasanya apa kirim doa terus di tiap-tiap musola masjid itu tiap dusun dan satu desa itu khotmil Quran. Nah, di situ juga masyarakat sekitar itu apa memberi makanan atau sedekah atau berupa apapun seikhlasnya. Apa bisa itu diterapkan, dijadikan bahan nilai berbaginya. Terus apa kirim doa itu kan nanti bisa dijadikan ke program sekolah pembiasaan gemajisa. Terus kalau berbaginya itu bisa dijadikan di pembiasaan istighosa, di situ anak-anak dibiasakan untuk Jumat amal atau sedekah itu. Bagaimana? Untuk yang pembiasaan itu bisa masuk agama dan spiritual, nggih, Pak.
Arif. Iya, iya Bu. Monggo yang lain bisa menanggapi lagi. Kalau bisa jangan terlalu banyak, tapi kita fokuskan yang karena di pertanyaan yang nomor 3 itu kan kita sepakati kekuatan pemikiran HD yang menyebabkan laku murid di kelas sekolah sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah yang bisa dapat diterapkan itu. Oh iya, ya untuk yang poin satu mungkin nggak apa-apa ya. Semuanya yang ada itu kita sampaikan, tapi nanti pada intinya kita mengambil satu yang paling kuat ya, kekuatan itu pemikiran yang apa yang paling utama bisa diterapkan di sekolah. Itu yang nomor 3 itu. Itu. Gotong royong, Pak. Enggak Bu, sini. Hati-hati. Bu Alfi. Tidak bisa konsentrasi Bu, ngapunten masih di perjalanan pulang. Punten. Gotong royong. Nggih. Saya juga setuju yang gotong royong, Bapak. Nggih. Setuju gotong royong, Pak Arif. Iya, setuju gotong royong. Hanya satu nggih, Bu, nggih. Gotong royong nggih. Nggih. Untuk pertanyaan yang nomor 1, apa kegiatan sosial kultur di daerah itu ya sesuai dengan pemikiran PHD tadi. Yang pertama adalah gotong royong, kebersamaan. Terus yang kedua itu tadi Adat istiadat. Apa? Ya, yang kedua tadi saling berbagi lah. Ya, saling berbagi ya. Iya, saling iya. berbagi itu masuk di contohnya di WW. Iya. Ya, banyak ya, nanti bisa disampaikan lagi. Terus yang ketiga adalah masuk di adat istiadat. Ya. Ada lagi? 3 poin itu nggih. Nggih. Apa ada yang menambahkan? Bu Dewi, monggo. Nggih, apa tidak ditambah agama spiritual itu, Bu? Kan kalau berbagi kan bisa ikut adat istiadat. Kan biasanya setiap daerah kan itu apa punya agama spiritual yang kuat di masing-masing daerah. Iya. Untuk adat istiadat itu sebenarnya kayak kebiasaan yang dilakukan di daerah ya. Itu kayak alhamdulillah itu kan kebiasaan di daerah itu bisa masuk di adat istiadat. Ya apa caranya metu tekan. Tergantung fasile Bu nggih. Desa. Sol leluhur. Kalau yang masuk ya di Islam ya. Harian 17. Harian gitu ya. Iya, termasuk berbagi tadi. Berbagi tadi. Iya. Harian, Pak. Masuk berarti masuk di adat. Nggih. Kalau berbagi tadi masuk di adat istiadat nggih. Pripun Bu Evi menurut Bu? Halo. Dipisah mawon menawi Pak untuk berbagi sama adat istiadat. Kan maksudnya adat istiadat juga contohnya banyak sekali. Mungkin yang adat istiadat yang berhubungan dengan berbagi dimasukkan di berbagi, tapi yang adat istiadat budaya asli itu tetap masuk di adat istiadatnya. Ya, seperti itu aja. Kalau berbagi itu sendiri,
Terus ada istiadat yang berhubungan dengan kebiasaan di daerah kayak kesenian, terus apa acara rawadeso dan lain-lain itu masuk ada istiadat ya. Ada kayak seperti apa bicara sopan santun itu juga masuk bahasa Jawa itu loh Bu. Pribadi dengan Aku ngubuki terus malah mbak musik ya. Iya iya. Terus kata kebenan dia tuh. Lah aku belas aku tambahan. Nang mas sampean. kita itu aja nggih. Poin satu tadi gotong royong, kebersamaan, saling berbagi, sama adat istiadat nggih. Nggih, setuju. Nggih. Pun lanjut ke poin 2, pertanyaan yang kedua, Bu. Bagaimana penuturan PHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Jadi yang bisa menguatkan karakter murid sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Gotong royong Mbak Arif tadi. Cocok. Lah karakter gitu karakter. Dengan patut monggo Bu Alfianti. Perjalanan. Sampai jam berapa ya? Sesuai. Punten pertanyaannya apa tadi? Yang tadi Bu pertanyaannya. Ini masih di jalan. Monggo santai-santai mawon. Teman-teman yang lain pripun? Ulangi lagi pertanyaannya Pak Mon. Yang poin 2 nggih. Bagaimana pemikiran GHD yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda atau sekitar kita. Untuk penerapan di sekolah saya, mungkin saya ada kegiatan setiap 1 bulan sekali itu sekolahan saya selalu mengundang paguyuban atau beberapa wali murid untuk melaksanakan kegiatan rutin, yaitu kami melaksanakan kegiatan senam bersama paguyuban, kemudian dilanjutkan dengan berbagi ke jalan raya, berbagi makanan. Itu kegiatan sosial yang dilaksanakan di sekolah kami. Terus kemudian kegiatan yang kedua yaitu kami berkunjung ke tempat-tempat ke tempat-tempat peninggalan budaya di daerah kami. Kebetulan di tempat mengajar saya itu ada peninggalan berupa tempat seperti tempat permainan dakon itu. Di tempat balai desa itu di sebelahnya itu ada padepokan, di situ terdapat watu dakon untuk dakon. Nah, makanya desa tempat saya mengajar itu dinamakan Watu Kenong, Watu Dakon. Terima kasih, mungkin itu Pak. Ya Ibu, terima kasih. Berarti untuk poin yang pertama tadi adalah kegiatan saling berbagi yang bisa dilaksanakan anak-anak ya. Terus untuk yang kedua adalah
pengenalan budaya adat istiadat atau budaya di sekitar tadi ya Bu. Ada 2 poin itu nggih yang masuk di kategori yang 3 tadi. Monggo, yang lain ada tambahan? Poin pertamanya tadi kenapa Pak? Untuk poin utama kan tadi yang kita pilih adalah gotong royong, kebersamaan. Boten Terus boten. yang Yang kedua, Bu Alfi yang tadi Bu loh. Alfi tadi kan kegiatan keluar jalan-jalan terus berbagi kepada sekitar ya. Jadi poinnya adalah saling berbagi. Terus yang kedua yang dilaksanakan oleh kegiatannya Bu Alfi tadi adalah mengunjungi ke daerah budaya di daerah sekitar itu ya. Itu masuk di pengenalan adat istiadat atau apa? Iya, Peninggalan peninggalan, leluhur ya, peninggalan peninggalan sejarah. nggih, peninggalan sejarah atau adat istiadat. Saya mau menambahi, Pak. Nggih, monggo ditambah yang banyak, Bu. Oke. Sampai amber-amber ah. Ya, itu untuk di sekolah saya itu ada ekstra yang berbasis kearifan lokal seperti kegiatan seni budaya, seni tari gitu, Pak. Terus ya pokoknya seni tari budaya, tari remo gitu sama tari kreasi. Terus untuk pembiasaannya setiap hari Jumat itu ada itu apa pembacaan istighosa sama apa yang tadi berbagi itu loh, kaleng Jumat. Setiap hari Jumat itu ada. Ya, Ibu. Berarti ketiga poin tadi sudah mencakup semua, nggih. Nggih, Bapak. Terus ada yang mau menambahkan lagi, Bu Evi? Kasusnya sudah ada unek-unek yang mau disampaikan. Boten, hanya menambahkan saja untuk yang pengenalan budaya tadi kan Bu Alfi itu ada kunjungan ke peninggalan, kemudian ditambahkan Bu Sinta dengan tari-tarian daerah. Nah, di sekolah saya juga ada penerapan apa Pak? Pembelajaran mengenai gamelan. Ya, masuk Gamelan di Ibu. Maksudnya gitu. ya. Nggih, jadi menambahkan untuk contoh-contohnya saja. Siap. Sampun nggih, untuk poin 2 sudah terjawab nggih. Yang pertanyaan nomor 2 ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 3. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hadi yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Yaitu tadi ya. Yang sudah dijawab Bu Alfi sama Bu Dewi. Kan sudah diterapkan semua itu. Pemikiran apa tadi? Gotong royong, terus saling berbagi, terus ada istiadat, diterapkan semua nggak di luar nggih. Sama hampir-hampir mirip, Pak. Tapi menangkap itu. Nggih. Ada penambahan lagi? Pertanyaannya saling berkaitan, Pak. Ini saling berkaitan memang. Cuma kan untuk yang poin 3 itu poin yang paling kuat gitu. Kelihatannya. Kok sulit, Pak? Sampun, Ibu? Saya juga bingung, tidak bisa menambahkan karena sudah semua itu tadi. Bulet itu.
seperti gotong royong kan bisa diterapkan di kelas juga, Nggih. Kak, ya. Ayo Ibu, pun diem. Ayo Bu Evi, Bu Dewi. Akhir. Berarti ini ambil satu prinsip gitu ya Pak? Pripun nggih. Ya tiga-tiga itu nggak apa-apa kita ambilkan apa? Kita jadikan satu. Jadi nanti intinya itu dari ketiga itu yang diterapkan itu akan membuat apa? Menghasilkan budi pekerti anak sebagai pondasi utama. Ya, dia mengajarkan pentingnya pendidikan karakter sebagai landasan utama adalah budi pekerti itu, budi pekerti, sopan santun, kejujuran, tanggung jawab yang harus ditanamkan ke siswa yang bisa diterapkan dari apa kegiatan tadi itu. Seperti kegiatan Berarti untuk yang pertama, poin ya. untuk yang pertanyaan ketiga itu ditulis semua ngoten apa Pak atau dipilih salah satu? Ditulis semua aja nggak apa-apa ini. Cuma kan perumusannya nanti eh, apa ya? Seperti ini. Menurut Bu Evi, pripun Bu? Kalau lihat pertanyaan itu. Barangkali kalau sepakati satu kekuatan barangkali satu yang paling menonjol Menonjol. untuk Ya. diterapkan di anak-anak ngoten nggih, nggih. Dari tiga Monggo, tadi yang paling menonjol, yang bisa, yang paling sering diterapkan di anak-anak itu yang apa Bu? Gotong royong. Iya, gotong royong Bapak. Gotong royong dan kebersamaan ya, yang sering Berbagi. dilakukan Iya. anak-anak. Iya. Misalkan di kelas atau sekolah kita anak-anak dapat mengintegrasikan nilai-nilai luhur lokal. Gotong royong itu kayak misalkan membersihkan kelas, terus apa menanam tanaman, menyiram itu kan dilaksanakan dengan gotong royong ya. Ngoten nah. Nggih. Tahu gimana maksudnya. Nggih, nggih. Lanjut nggih Pak, gotong royong. Nggih. Nggih, kemauan. Alif kali bulik niku berhadapan apa? Nggih, berhadapan. Gak mulai kita dijemputkan. Menemani saya Bu, nunggu dijemput. Nggih. Anak mulai sepeda lah Bu, gak malah zoom ini. Oke, deal. Ya, Oke, nanti untuk lebih spesifiknya nanti kita bahas lagi lewat WA. Ya, nanti konsepnya kita saling kita share nanti mana yang poin yang perlu kita tambahi lagi. Yang sudah kita sepakati ini kita buatkan apa PDF atau PowerPoint untuk kita presentasikan di hari Senin besok. Dan untuk yang mempresentasikan bisa Bu Guru, karena kalau Bu Guru kan lebih enak mempresentasikan daripada Pak Guru. Ngaten nggih. Pak Arif nih buatan menopo. Pak Atau Arif. Bu Hevi. Mboten Bu, mboten. Pak Arif mawon. Nggih, kula setuju. Nggih, Nggih, setuju. Pak Arif. Monggo maju, Pak. Nggih, apa buat kelas kita. Berapa menit ini, Bu? Masih Bu lama. Evi yang membuka, moderator, Pak Arif yang memaparkan. Saya yang Nggih, menonton. setuju.
Siap, saya sudah menonton, yang menjawab ya. menonton. Jadi semangat. Ayo semangat, semangat. Gua tak sembunyi mawon Saya- ngoten. Saya siap Pak untuk membantu membuat kanvanya. Siap. Nggih. So, Afrianti nggih ya buat nanti saya presentasikan. Mau tinggal ngomong saja kok. Nggih. Harus yang presentasi. Siap. Siap Bu Evi nggih. Ya, Yes, mboten siap. kula mboten apa-apa. Kula penonton mawon. Nanti gabungan saling membantu, nggih, melengkapi. Nanti kalau ada pertanyaan bergantian untuk menjawabnya. Oh, nggih, Jadi siap, semua Bapak. semua itu bisa berinteraksi, interaksi ya, Nggih, dan paham akan materi yang akan kita sampaikan. nggih. Sampun nggih, Gil. Gil. Sampun. Nggih, lho, Pak. Ini apa wau? Gotong royong. Oh, nak mabuk kelas satunya nih kita nunggu Pak. Nunggu dipanggil. Tuh nunggu dipanggil gitu. Bukan, nggih menawi. Monggo yang mau briefing dipersilahkan biar nggak ngantuk sambil menunggu jamnya. Kurang 1 jam ya. Nggih. Besok kita ketemu di SMA Bangsal apa sih? SMA. 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 SMA Bangsal. Sedaya besok nggih. Iya, Bu. Undangannya sudah dapat apa belum, Bu? Yang diundang besok kan kepala sekolah sama CGD yang masuk angkatan sekarang. Ada yang minggu, Pak. Oh, ada yang minggu. Iya. Di SMPN 1 Bangsal. Coba nanti dilihat di undangannya nanti saya share. Barangkali ada yang belum tahu. Kelompok sudah tahu 1 sampai 4. Iya. Saya belum tahu undangannya, Pak. Oh ya, nanti saya share. Nanti sudah? Sinten, Pak? Belum tahu. Saya kelompok 4 besok di SMA 1 Bangsal. Oh iya, sama berarti. Kayaknya kita itu satu kelas sama. Pak Arif, Ya. mohon maaf bisa di-share itu undangannya karena saya nggak tahu kelompok-kelompoknya itu. Iya, nanti saya share. Ini, Pak. Arif Kalau apa? satu kelas otomatis semua itu sama. Ya karya-karyanya. Ya mungkin beda. Pak Arif apa tidak sebaiknya apa jenengan apa buat grup kecil ini, grup WA. Astagfirullah. Monggo Ibu, pripun? Kita tunggu masuk kelas jadi satu nggih, kita tunggu. Nanti kita sampaikan apa hasil dari diskusi kita hari ini, kita sampaikan dan nanti Apa, Pak, kita diskusi? presentasikan. Nggih, keliru, maaf Bu. Enggak apa-apa. Kata-katanya terpeleset ini tadi.
Monggo yang sholat bisa sholat sebentar. Habis itu 15 menit lagi kita kembali ke room utama. Nggih, Bapak.
Bapak Ibu di kelompok 2 sudah selesai? Iya Bapak, sudah selesai. Ini teman-teman ada yang sholat ini tadi. Oh, Apa bisa masuk ke Zoom utama Pak? Pak Arif, dari hasil diskusi tadi sudah tuntas ya ketiga-tiganya ya? Sudah Bapak. Belum suara nih. Pak. Yang ini jadi kunci utama di pertanyaan ketiga tadi di kelompok 2 muncul apa tadi? Yang mau itu Pak, milih gotong royong Pak. Gotong royong ya. Ini nanti di kelompok 2 tadi Bu Azamil tidak ada ya? Bu Azamil nggak masuk Zoom Pak. Oh, tidak masuk Zoom? Iya, tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Ini kan seharusnya ada 6 ya? Iya Pak, seharusnya ada 6. Tinggal Bu Alfianti saja Pak, sama Bu Jamil. Oh, geng. Bu Alfianti baru nyampe rumah, ini tadi orangnya izin sholat Pak. Oh, geng. Terima kasih. Berarti ini ada Bu Evi masuk, Bu Kusnul masuk, dan Bu Dewi Sinta masuk, Bu Alfianti keluar ya, barusan ya, tidak ada di sini ya? Nggih, barusan keluar Pak, sholat orangnya. Nanti bisa diingatkan lagi meskipun keluar sholat, tetap di Zoom-nya Zoom. diaktifkan Pak, ya. Tidak apa-apa, karena ini sudah terekam ini. Oh iya Pak, siap Pak. Oke. Jadi Pak Arif sama Bu Kusnul masih di Trawas ini? Iya, Pak. Masih di Trawas Pak, nunggu selesai Zoom sekalian. Kalau ditinggal sambil perjalanan rumahnya jauh Pak, pakai motor nanti nggak bisa Zoom Pak, nggak bisa ikut interaksi nanti. Berbarengan sama Bu Buli? Bareng? Nggih, sama Bu ini tadi sama Bu Lulus. Ya, Bu Lulus juga belum pulang Bapak. Oh, Bu Lulus masih di Trawas juga? Iya, masih di Trawas juga, di bertiga. Oh, tidak apa-apa ya. Tinggal 3 orang nih Pak. 11-15 nanti ini. Bisa dipercepat saja Bapak. Ya, maksudnya nanti kembali selesai ruang ini kan sampai 17.15 gitu maksud saya. Iya, siap. Oke, kalau dari Trawas ke Bangsal kan perlu waktu kira-kira 45 menit ya. Naik sepeda motor. Mudah-mudahan tidak hujan. Amin. Sudah diterang Bapak. Oh, jadi terang. Oke. Oke, baik, kalau memang sudah dirasa cukup di kelompok 2 bisa kembali ke bornya, ke bor utama tadi yang pertama ya, di main room ya, atau di bor 1. Ya, Bapak. Oke, monggo bisa lab dulu, bisa kembali ke bor. Monggo Ibu bisa keluar Zoom dan masuk lagi. Iya, Bu. Anu mau kok keluar Zoom lah anu. Benar kata Bu. Kia bagaimana akunnya bengkok? Nggak bisa ya.